Saya mulai ya. Izin Bang. Yuk. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Pertama saya terkejut ya. Sekitar 1 mingguan yang lalu tiba-tiba terkejut lihat Instagram, tiba-tiba ada yang bilang Bang Hotman cari saya. Bang Hotman banyak banget yang nge-tagin saya terkejut banget karena biasanya kalau Bang Hotman cari nggak di Instagram, biasanya di WA saya atau teleponan dengan saya biasanya. Tapi ternyata cari di Instagram, ternyata kasih somasi, dan itu terkejut banget saya karena kan saya cukup kenal dekat dengan Bang Hotman, banyak banget ketemu. Kaget saya, nggak ada aba-aba, nggak ada apa-apa, tiba-tiba somasi ke saya langsung minta tim saya untuk cari tahu apa masalahnya. Ternyata ada seorang selebtok yang memberikan apa ya, penghinaan mungkin ya kepada Bang Hotman. Saya sampai suruh cari sampai ke manajemen apakah memang kita ada endorsement, atau ternyata itu bukan BA kita. Jadi Kenzi Melin itu bukan perusahaan kita, dan kita juga tidak memang kita ada mengendorse dia Bang, seperti yang saya jelaskan kemarin, tapi kita tidak, pada waktu dia live kemarin itu bukan bagian dari promosi kita. Jadi saya tidak mengendorse dia melakukan live secara sendirinya, tidak dibayar, dan kebetulan mungkin dari satu sesi live yang panjang itu, kebetulan ada sesi tanya jawab, dan menjawab pada waktu itu ngomongin Bang Hotman Paris pada waktu pakai skincare. Saya kaget banget pada waktu itu, saya coba menjelaskan dengan Bang Hotman, saya coba chat beliau, nggak dibales, nggak dibaca kali mana. Saya coba telepon juga, nggak diangkat juga. Saya coba tenangkan diri dulu, ya udahlah, saya cooling down dulu saja. Saya pikir cooling down dulu aja. Ternyata setelah berapa hari saya chat, saya telepon juga Bang Hotmannya masih nggak balas dan nggak angkat. Akhirnya saya putuskan, karena kan komunikasinya putus di sini ya, saya nggak bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Bang Hotman. Akhirnya ya sudahlah, saya buat video permintaan maaf seperti apa yang Bang Hotman harapkan. Jadi dari perusahaan murni Bang, tidak ada apa ya, keinginan untuk menjelek-jelekan Abang, apalagi Abang teman saya, kita juga sudah ngobrol banyak dari Januari sampai sekarang. Kita mau ada rekan kerja, Abang juga mau masuk ke perusahaan saya, jadi banyak yang kita sudah omongin bersama. Ya Abang juga cukup tahu Athena Group itu apa, ada skincare saya Athena itu untuk menengah ke atas, Dr. Hen itu untuk menengah ke bawah. Abang juga sudah berapa kali kita komunikasi itu mau beli perusahaan nih. Saya juga tiba-tiba terkejut kok bisa jadi seperti ini, apalagi kita punya satu musuh yang sama. Tiba-tiba saya kaget kan bisa jadi seperti ini. Mungkin kalau video saya upload, Abangnya ada masuk, ada dengar, dan puji Tuhan video saya didengar oleh Bang Hotman. Kemarin secara pribadi saya sudah minta waktu ketemu dengan Bang Hotman siang sampai sore, kita ngobrol panjang lebar kemarin, dan puji Tuhan ada komunikasi yang baik antara saya dengan Bang Hotman, makanya kita bisa duduk. Yang penting sih saya nggak mau ribut-ribut ya, saya juga nggak pengen ada sampai ke hukum sampai ke mana-mana. Nah mungkin selanjutnya Bang Hotman mungkin yang cerita Bang. Gimana? Ya oke, jadi sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek, dan ternyata ini ceweknya nih mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua dia bilang dia lebih cantik dari Aspri gua, ya kan? Yang Aspri gua kan cantik-cantik. Yang ketiga gue juga kaya kan, jadi ya, gitu loh ya, lebih kaya dari si botak udah pasti lah. Ya. Terus saya nggak pernah ke Ancol, ngaku-ngaku jubir presiden agar dapat tiket gratis. Botak. Oke, jadi itu sebenarnya saya baca, dan siapa namanya? Kenzi ini apakah mau pansos atau mau menunjukkan memang sih goyang aja oke bukan gitu loh. Tapi kan aku udah terbiasa dikelilingi cewek cantik seperti itu. Nah, dibilang wah aku nggak mau sama kamu katanya kan. Gimana orang di Atlas ada sekarang ratusan cewek nunggu aku tiap hari kan. Oke, jadi itu yang saya marah banget ya. Dan yang saya bikin marah lagi, makanya saya kaitkan ke Dr. Charlie karena dia pegang skincare sambil ngomong itu di video. Saya periksa karena kebetulan memang itu skincare Dr. Hen itu yang saya mau masuk, saya mau beli sahamnya.
Itulah dulu awal pertemuan saya dengan Dr. Richai, kemudian diposting di IG sekitar awal tahun lalu. Itulah yang bikin si Rasman mengatakan aku merebut kliennya. Itu awal perpecahannya. Dia mengatakan kau rebut klien saya, katanya. Karena apa? Aku ketemu dia di kantor saya, padahal kami lagi tawar menawar harga saham. Ya, waktu itu saya mau masuk dia, tapi gara-gara itu lama tertunda, ya. Dan tiba-tiba ada lagi seperti ini, ada lagi postingannya si adik kita ini seperti ini. Saya langsung saya udah nggak mau lagi terima telepon dari beliau ini, ya. Oke, dan tapi sebelum saya mengatakan bahwa masalah ini selesai, kita dengarkan dulu dong penyebab masalahnya kan dia. Coba ngomong dong. Coba silakan. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bang Hotman. Sebentar, biar direkam. Kau dari sana dulu. Ini asli gua, cantik kan? Coba. Kau dari sana. Nanti ada cantik kalian. Agak besar kayak gini. Kedengaran nggak? Di mana kamu? Cantik. Nah, biar kedengaran coba. Nah, coba. Ya, kedengaran dari samping dong. Dari depan aja. Ya, oke. Ya. Ya, gimana? Kenapa kamu bergaya banget, seolah-olah kamu paling cantik, seolah-olah aku pernah ngerayu kamu, seolah-olah aku naksir kamu. Gue kenal aja kamu kagak gitu loh. Coba dijawab sekarang. Lu jangan-jangan mirip si botak lu gak ya? Dokter, madep sini dong. Ayo dong deh, kenapa kamu sok gaya, sok cantik, sok seksi mengatakan kamu itu nolak Hotman Paris? Ya, seolah-olah kamu nggak mau sama aku. Orang aspiri saya udah 70 semua cantik kok, ya. Nah, sekarang jawab dulu kenapa? Emang gue pernah WA lo? Pernah WA? Terakhir gua WA hanya sekali sesudah video itu gua cek itunya. Halo, saya bilang. Tapi malah gua tanya nomor dia dari dia. Gua nggak tahu siapa ini cewek. Coba jawab dulu. Saya akui kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Bang Hotman karena saya sudah menjelek-jelekkan Bang Hotman dengan memfitnah Bang Hotman. Lu pansus nggak sih waktu itu? Mau ngetop ya biar kan sudah ada cewek yang sukses sekarang gara-gara pansus sama gua sekarang. Udah shopping melulu dia sekarang. Udah tahun malah aja kemarin itu naik pamor dia, ya. Memang semua orang yang bermasalah dengan aku pasti naik pansos. Si botak aja jadi naik pamor gara-gara gue, tapi akhirnya udah 9 laporan polisi. Pamornya naik, rezeki itu. Nah, jadi ceritanya, kamu itu mau pansos sama aku atau enggak sih? Kamu besar daerah mana sih? Kalimantan. Kalimantan, mau pamor anak ibu kota seperti aku, metropolitan. Jawab dong. Orang dipilih udah ngegaya bung. Kok sekarang jadi diam-diam? Kenapa sih? Ketemu Bang Hotman takut. Bisa masuk. Ya gue udah somasi sebenarnya saya mau laporin dia polisi, tapi udah lah hal-hal begitu saya nggak terlalu lah. Oke lah, mungkin dia ingin mendapatkan rezeki ibu kota, ingin sukses, ingin dapat endorse, ingin dapat followernya naik. Ya tapi jangan bilang dong gua naksir sama lu. Ya bisa aja, mungkin aja gua naksir, tapi jangan ngomong-ngomong dong. Kalaupun naksir aja berdua kita nanti. Saya tengahin dulu sedikit ya. Saya tengahin ya. Jadi Kenzi ini bukan brand ambassador kita, hanya endorsan di Dr. Hand pada waktu itu. Dan jujur aja ya, Bang, saya minta maaf juga atas nama kalau misalnya saya sebagai manajemen nggak becus, nggak kompeten lah untuk mendidik endorser saya minta maaf. Beliau ini masih kecil banget, Bang. Umur berapa sih lo? Mantap itu 18. Umurnya masih 18. Saya lu juga. kata lu kenapa sih lu?
Saya juga lihat dia dari awal tuh masih ngeyel bang. Mungkin dia masih nggak tahu. Saya di somasi Bang Hotman, saya tidur nggak nyenyak loh. Yang somasi pengacara nomor 1 di Indonesia loh. Dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngejulitin lagi. Ini kan artinya anak kecil yang nggak tahu apa-apa bang. Ya mungkin dia yang penting Kenzi sudah sadar sekarang, sudah tahu. Iya, saya salah. Saya sangat salah. Nggak, coba jawab dulu. Kamu waktu itu motivasinya agar naik daun pansos atau apa? Itu aja dulu jawab. Makanya sampai sibuk-sibuk nama saya gitu. Karena kalau di media memang siapapun bermasalah dengan Hotman langsung viral. Itu sudah. Makanya banyak orang yang ya itulah, ada FBI atau FBI, apa itu namanya FBI, ada yang kalungnya sebesar kayak belalai gajah gitu kan. Ada yang botaknya kayak apa gitu loh ya. Ya, pada ingin sebuah pansos sama saya. Nah, sekarang kamu mau pansos nggak? Hah? Iya. Oh. Ya udah terserah lu deh, urus sendiri orang. Ya udah ngaku dia mau pansos, mau apa? Aku nggak tahu lah ya. Pokoknya yang penting abang sudah. Ya udah, aku sih maklum, oke. Dia masih umur 18 tahun, ingin mendapatkan rezeki ibu kota, itu bisa saya maklumin. Dan memang yang diucapkan itu belum terlalu kasar, kelihatan pansosnya. Ya, tapi oke lah kalau memang begitu ya terserah Richard deh gimana diapain dia. Oke, yang Ya. penting pokoknya Kenzi-nya sudah ngerasa bersalah. Saya juga sudah sampaikan apa adanya. Saya balikin ke Bang Hotman sekarang. Ya. Kita kan kemarin ada banyak ngobrol nih Bang tentang perusahaan. Ya. Sekarang tuh Bang Hotman, kalau Bang Hotman tetap pengen tidak mau ada Kenzi lagi di salah satu perusahaan saya nggak akan pakai jasa beliau lagi. Tapi kalau misalnya Bang Hotman bilang oh nggak ada masalah atau apa, kan clear, saya tetap pakai. Ya itu terserah kamu asal bisa kau kontrol. Tapi memang saya tetap ingin memiliki perusahaan ini ya. Gua mau jadi konglomerat beneran. Ya. Oke, siap. Nggak mau lagi, nggak mau tanggung gitu loh. Nggak mau seperti itu tuh si botak tuh ya datang ke Atlas pura-pura keliling depan restoran. Udah. Tapi nggak berani masuk ke kelas bisnya karena backnya langsung jutaan. saya bujukin dia ini susah loh mau datang, sumpah. Gimana dok ya ceritanya? Saya bujukin dia ini susah karena kan kalau saya dirasa di tengah ya, saya ngerasa kayak sorry lah ya, saya ngerasa itu kayak ini sebenarnya impactnya nggak langsung ke saya, cuma karena ada perantara sayanya. Jadinya saya itu mau nggak mau terlibat ya gitu punya. Lu nangis sekarang. Kemarin kau pakai apa? Branya kelihatan sekarang nangis. Tapi kemarin sih pasti banyak buaya darat yang goda dia. Begitu dia memang agak seksi sih. Gini deh. Hari esok tentang kita nobody knows, oke? Jangan pesimis. Hari esok nggak ada yang tahu. Siapa tahu aku udah disuka sama kamu kan kita nggak tahu. Kan? Apa mau nggak jadi dia ya Bang? Ya nggak tahu lah, lihat perkembangan dulu. Tapi kita nggak tahu hari esok karena begini. Cowok seperti aku yang sudah sangat pengalaman dikelilingi cewek, tidak langsung dia lagi bentuk fisik. Kadang-kadang chemistry itu sangat menentukan, ngerti nggak? Ya, lu nangis beneran apa sih lu? Pegang abang. Habis dibilang gua naksir sama dia, dibilang asli gua jelek-jelek dibanding dia. Udah itu beranya mau nonjol banget. Itu bener gak sih itu? Hah? Apa? Enggak, biasa aja. Jadi gitu deh, kalau mau pansos, oke lah. Itu semua orang ingin pansos, cuma acaranya beda-beda. Semua orang ingin terkenal, itu adalah hak semua manusia, itu kodrat manusia. Dulu waktu saya masih pengacara belum terkenal, aku sogok wartawan agar masuk aku TV. Sekarang wartawan yang ngemis-ngemis agar aku masuk TV, bener nggak? Nah, jadi memang itu nggak apa-apa deh. Tapi lain kali bikinlah lebih elegan gitu loh, ya. Elegan kalau mau pansos, oke? Terserah Richard deh mau diapain. Salam Bang Hotman dulu lah, salam cium tangan Bang Hotman dulu lah. Salam dulu lah. Gini deh, Bang. Cium tangan dong. Gimana Bang? Cipiki, lurus dong Bang rambutnya. Ada kata, ada maunya. Udah. Udah. Gimana Bang? Berarti dimaafin Bang?
sini. Ya dimaafin. Berarti Apa? asli yang keberapa nih Bang? Hah? Asli yang keberapa? Masih dipertimbangkan. Aku tuh ketemu ke Jakarta ya, mau ketemu dengan Bang Hotman, ngebujukin dia somasi aja nggak tahu loh apa. Jadi ini masih anak kecil yang nggak tahu undang-undang ITE, nggak tahu apa-apa. Saya sampai ngejelasin dia berapa kali, saya bilang oke, dia tetap ngeyel dan saya bilang pandang ke saya, jangan sampai gara-gara yang kasus seperti ini punya Bang Hotman. Saya tahu, saya cukup kenal dengan dia tuh walaupun cuma sebentar, nggak lama-lama banget, tapi saya tahu dia ini kalau kesel, kalau cepet kita tanganin itu bisa baik. Tapi kalau sudah lama, kayak si botak, dikencari sampai dapat orang itu sifatnya Bang Hotman. Udah berapa orang ya kirim untuk minta damai? No way. Udah berapa orang? No way. Akan terus sampai ke pengadilan. Nanti Senin dia diperiksa. Ya Senin ya. Kalian siap-siap di sana. Nggak akan dilepas oleh Bang Hotman kalau dia sudah. Dan lihat IG gue itu, lihat Instagram gue itu, cara bikin orang ya. Pelan tapi serang sini, selalu semua terencana ya. Lihat kalau saya melawan seseorang, lihat cara saya di Instagram itu, halus tapi efektif. Ya, halus tapi efektif. Ya, yang penting saya sudah dudukin sama-sama Bang. Ya. Kita kemarin sudah ngobrol banyak, Abang juga sudah maafin Kenzi, akhirnya damai. Ini yang saya senang sih. Dan hari ini ada yang mau saya umumkan juga dengan media, ini suatu kabar yang gembira. Saya ngerasa tuh kayak segala sesuatu tuh ada hikmahnya Bang. Ya. Kayak walaupun saya kena somasi Abang, saya berusaha diam supaya nggak melebar kemana-mana. Ada masalah, tapi ternyata semuanya ada hikmahnya. Dan kita ngobrol dari 6 bulan saya ngobrol, Bang Hotman mau beli perusahaan saya, sebagian lah, bukan beli semuanya ya, bagian dari perusahaan saya. Nggak dapat, ternyata kemarin kita ngobrol sampai 3 jam, ketemu titik temunya. Ya. Jadi hari ini Tan, boleh Tan? Jadi hari ini saya pengen mengumumkan dengan media juga semuanya, bahwa per hari ini juga disiapin tadi malam semuanya Pak. Wah. Per hari ini saya umumkan bahwa Bang Hotman Paris Hutapea adalah salah satu dari pemegang saham Athena Group, dalam hal ini adalah Dr. Hand Skincare. Ya Bang ya, ini saya serahkan ke Abang salah Tapi satu. gue jangan bilang gratis dong, dikira orang gue gratis pansos lama. Mahal Abang bayar ya. Itu lama perundingannya puluhan miliar. Coba Bang. Yo, Ismaila. Dansa lagi nih nanti di Bali. Ismaila. Hei botak, di mana kau? Mau ngadu-ngadu sama Hotman, lu gak akan mampu bersaing sama aku botak. Heran, ya. Tuh, nih. Wah keren nih. Jadi Hotman sekarang resmi sebagai salah satu pemegang saham dari skincare Dr. Hand. Mana itunya? Contohnya mana Dr. Hand-nya? Ini ada produknya ya Pak. Coba keluarin. Oh ini dia nih. Jadi kalau orang beli apanya ini? Mana Dr. Hand-nya Ini tulisannya? minuman kolagen, ini Hand Pak. Oh Hand, oke. Hand. Kayak ini? Ini Dr. Hand. Itunya mana? Produknya. Kalau beli itu lebih dari 2 menit Bang. Ah ini dia nih skincare-nya nih. Ya. Aku pegang aja masih gemeteran. Harganya berapa tuh? Harga berapa? Harga dong Bang. Intinya kayak gini ya, saya bilang ya. Jadi kemarin ngobrol dengan Bang Hotman. Bang Hotman nih Udah hampir dari awal mulainya ribut sama Panjang. si botak lah, makanya ini pembicaraan. Jadi benar-benar ini bukan apa? kalau ada yang ngomong settingan kelewatan. Bukan Karena settingan. dari awal dengan si botak itu ini sebenarnya penyebabnya. kasusnya. Ini penyebabnya. Jadi gini, saya cerita ulang lagi. Setelah dia memecat si botak, si Rasman mencabut surat kuasa sebagai pengacara, entah kenapa beberapa hari kemudian kami janjian di kantor untuk membicarakan harga mengenai kalau saya beli saham dia. Dan waktu itu belum ada kesepakatan, tapi kami posting di IG bahwa saya sudah ketemu, bahkan ada kata-katanya membicarakan harga saham. Sejak itulah si Rasman meraung-raung seolah-olah aku merebut dia.
Jadi ini bukan setting, memang sudah lama saya berunding mau beli sahamnya. Bukan Ya. S3 marketing ya dok? Kenapa? Bukan S3 marketing. Ini terlalu panjang untuk S3 marketing. Terlalu panjang. Sudah sampai LPLPN sudah heboh Ya, kayak gini. enggak gue sih. Memang saya benar-benar dari dulu kan saya udah bilang saya mau beli saham dia gitu loh. Tapi ya baru belakangannya akhirnya jadi. Bang, apa ini- yang membuat abang tertarik beli saham dokter? Kenapa? Dokter Richard, apa Nah, yang membuat mungkin abang tanya tertarik? dengan abang nih. Pertama aku pengen kaya. Iya apa lagi dong? Dia pertama kali ketemu saya ya. Waktu duduk, tanyain apa? Berapa sih pendapatan lu katanya? Wah. Enggak, ya itu yang kedua. Yang kedua, reputasi dia dalam bidang skincare sudah sangat bagus sehingga sangat tepat saya untuk ikut dia aja karena aku pun udah sering di endorse sama beberapa skincare. Anda tahu kan? Anda tahu dong yang udah berapa semua bayar saya mahal itu, tapi saya pilih dia karena memang dia background dokter dan sebagainya. Ya itu. Jadi saya yakin kualitasnya. Bang, berarti nanti pembagian ini sahamnya gimana? Berapa persen? Bang? Ya nanti rahasia dulu. Bang Hotman berapa persen sih? Yang jelas Bang Hotman pure bayar mahal Ya. untuk produk yang bagus ini. Ya. Digit berapa? Puluhan bang? 2 digit. Puluhan? Hmm. 2 digit. Dua digit katanya. Ya, pokoknya bukan ratusan juta lah bukan. Bang Duduk, Hotman, berbicara soal ini kan untuk nanam saham di skincare sendiri. Iya. Berapa penting sih skincarean buat Bang Hotman sebagai pengacara lawyer? Aku melihat bahwa perawatan wajah itu penting bagi semua orang dan merupakan bisnis yang sangat menggiurkan karena menyentuh masyarakat atas sampai bawah. Itu yang saya perhatikan. Dan artinya merupakan sumber bisnis yang sangat bagus prospeknya. Dan kebetulan karena saya sudah termasuk ya mungkin lebih selegram malah ya jadi sangat peranan saya pun jadi ikut membantu untuk mempromosikan gitu, cocok untuk bidang saya gitu loh ya gitu. Jadi Pasti pas banget. Apalagi kan Dr. Hen ini kan franchise dan juga kita banyak mitra. Jadi Ya. kita pengen kasih tahu contoh orang sukses seperti Bang Hotman aja itu mau investasi ke sini. Ya. Artinya di perusahaan yang amat sangat menjanjikan. Saya juga nggak sembarangan sih terima investor ya. Seumur hidup saya, begitu Abang Hotman tanya dengan saya, jual berapa? Jual harga pasar katanya. Dalam seumur hidup saya bikin perusahaan, nggak pernah dalam otak saya berpikir mau jual perusahaan saya. Demi Ya. Bang Hotman, saya sampai ngitung, panggil konsultan untuk ngitung berapa harga perusahaan saya. ya Negosiasinya ini alot banget sebenarnya. Tapi saya juga terima kasih juga dengan Kenzi. Mungkin gara-gara masalah kayak gini punya ada hikmahnya juga untuk kita sama-sama lah. Kenzi udah punya pacar belum? damai. Udah punya pacar belum? Belum. Kayaknya sudah mulai tergoda nih. Jadi abang ke depan bisa bawa aspir-aspir abang, bisa Ya. bawa cewek-cewek cantik, nanti abang bawa dari Atlas bisa bawa ke sini. Is my life. Oke, Cukup ya, terima kasih semuanya. udah jangan wawancara gue pribadi lagi, udah selesai ya. Thank you bang. Oke, thank you. Oke, Kenzi udah damai ya. kau berdiri dulu dong. Foto. Asli Ini kau jangan fotonya saya dulu. ganggu nggak? Dikit mbak. Boneka ya. Ya senyum. Jadi nasri nggak bang? Oke, gantian. Oke, aku ada pertanyaan menarik untuk kamu. Coba jawab dong. Mau nggak jadi Asprija Rasman Nasution? Mau nggak? Kenapa? Takut Hah? Oke, menurut kamu cantik gantengan mana? Nah itu bang, itu pertanyaan. Rasman atau saya? Hah? Hah? Jajarin aja bang, jajarin. Sekali lagi, menurut kamu gantengan Rasman atau saya? Abang Hotman. Oke, 2.
Menurut kamu kayaan Rasman atau Hotman Paris? Menurut kamu lebih terkenal Rasman atau Hotman Paris? Ya? Jadi aku semuanya, oke? Jadi kau nggak mau kenal sama Rasman? Betul? Nggak mau? Oh ya oke kalau gitu. Oke. Senyum bang. Kiri bang. Ya ganteng Bang Hotman. Ya mantap. Oke.